Kedua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat mempresentasikan hasil diskusi kita tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 dengan moderator saya sendiri, Najwa Salsabila. Adapun pemateri 1 yaitu Arimbi Pramesti dan pemateri 2 yaitu Monika Krisdayanti. Adapun pemateri yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga, dinamika pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keempat, relevansi dasar negara sebagai Pancasila dengan konsep otonomi daerah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk itu, pemateri pertama akan memulai dari yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Kepada Saudari Arimbi saya persilahkan. Baik. Dalam konteks Pancasila sebagai ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila itu sendiri merupakan alas dan dasar negara yang merupakan suatu asas keharmonian dalam mengatur seluruh ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang artinya tidak boleh bertolak belakang dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Karena sistem ketatanegaraan ini juga mempengaruhi dalam pembentukan karakter bangsa. Kemudian, kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan sebagai sumber dalam segala hukum, pandangan hidup, juga sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala hukum, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan seluruh peraturan pelaksanaan lainnya yang harus berpedoman pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dalamnya. Oleh karena itu, apabila Pancasila diubah, maka seluruh hukum yang ada di Indonesia sejak tahun 1945 sampai sekarang, secara otomatis hukum itu akan tidak berlaku lagi. Karena Pancasila itu sendiri telah dianulir. Oleh sebab itu, Pancasila tidak boleh diubah. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara, karena nilai-nilai yang tertanam adalah cerminan dari sikap dan perilaku bangsa. Untuk itu, Pancasila sebagai dasar negara harus diimplementasikan sebagai sumber dari segala hukum dan landasan bagi penyelenggara negara. Lalu, dengan dijadikannya Pancasila sebagai pandangan hidup, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat melahirkan sikap yang mengutamakan persatuan, kerukunan, keharmonisan, serta kesejahteraan. Hal ini sudah terlihat jelas dalam nilai-nilai Pancasila, seperti halnya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya
Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Arimbi. Selanjutnya pemateri kedua akan membawakan tentang dinamika pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan relevansi dasar negara Pancasila dengan konsep otonomi daerah. Kepada Saudari Monik, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut sebagai ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif atau mengikat bagi penyelenggaraan negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, warga negara Indonesia dimanapun berada, dan penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memang tidak memiliki parameter dan ukuran yang jelas, sehingga memberi peluang bagi siapa saja untuk menafsirkan sesuai dengan latar belakang pemikiran dan kepentingannya. Penamaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dengan menggunakan nama yang sama juga membingungkan masyarakat. Karena itu, bangsa Indonesia harus kembali kepada jati dirinya dan konsisten terhadap cita-cita proklamasi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, dinamika pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Awal proklamasi selama tahun 1945 sampai 1949, sistem kelembagaan negara belum dapat dilaksanakan sebagai akibat adanya upasi. Diberlakukanlah aturan peralihan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dan dibantu dengan bantuan Komite Nasional. Anggota KNIP terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah, termasuk mantan anggota PPKI. KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan menjadi hari jadi DPR Republik Indonesia. Awal proklamasi. Awal proklamasi karena kuatnya tekanan NICA atau Netherlands Indisciple Administrate, Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wapres nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang merubah Komite Nasional Indonesia menjadi lembaga legislatif. Tanggal 3 November 1945, Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik. Tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintahan tentang perubahan sistem dari presidensial ke parlementer. Orde Lama. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Periode 1959 sampai 1965 berlaku demokrasi terpimpin sebagai pemaknaan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru. Orde Baru lahir sebagai jawaban atas krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia yang bertekad untuk melaksanakan atau tidak ingin mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, mengisi kemerdekaan dan pembangunan.
Selanjutnya, Orde Reformasi. Tujuan dari reformasi ini adalah melakukan amandemen konstitusi, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, mereposisi kedudukan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA, dan lain-lain, mengatur ulang kedudukan presiden, mempertegas jaminan HAM, mengadili koruptor, menegakkan hukum atau supremasi hukum. Selanjutnya, materi tentang relevansi dasar negara Pancasila dengan konsep otonomi daerah. Untuk membentuk, mengatur, dan melaksanakan proses ketatanegaraan pasti memerlukan dasar-dasar hukum yang tegas dan mengikat. Hal ini bertujuan untuk membangun bangsa Indonesia yang bersatu, teratur, dan harmonis. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi yang tepat, akurat, dan mantap. Dalam Pancasila, sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila ini adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah untuk mengambil keputusan bersama, berembuk atau musyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Pemerintahan daerah memiliki tujuan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Adapun tujuannya yaitu mempertimbangkan politis, mempertimbangkan sosiologi dan kultural, dan pertimbangan ekonomi. Dari tujuan berikut, masing-masing daerah diharapkan menumbuhkan kesadaran politik dan ikut serta bersama membangun daerah demi pembangunan nasional, bangsa, dan demokrasi yang harmonis. Hal tersebut juga memberikan kesempatan bagi daerah untuk membangun sistem sosial yang sesuai dengan adat daerah serta perkembangan budaya yang beragam di Indonesia serta daerah yang berkesempatan membangun dan berlomba-lomba mengembangkan potensi daerah itu sendiri. Dalam hal ini yang paling efektif melaksanakannya adalah pemerintah daerah, dikarenakan pemerintahan daerah mengetahui seluk-beluk dan prospek ke depannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Moni. Yang terakhir yaitu kesimpulan akan dibawakan oleh moderator, yaitu saya sendiri. Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai hukum yang berarti segala hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan selera dengan Pancasila. Selain sebagai dasar negara Pancasila, juga sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Masing-masing berarti Pancasila sebagai penyaring yang menyaring semua rencana yang menjadi pandangan langkah ke depan agar sesuai dengan pandangan Pancasila, dan Pancasila fondasi dasar dari bangunan dan bangsa Indonesia yang menopang pelaksanaan dinamika Pancasila dalam menegakkan kenegaraan bukan semata-mata dilihat dengan mata awam Pancasila, tetapi Pancasila diuraikan menjadi undang-undang yang terperinci yang sesuai dengan aspek dan tujuan bangsa. Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang hanya dimiliki oleh Indonesia karena hanya cocok dengan budaya Indonesia, seperti pemerintah otonom yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia. Indonesia memiliki daerah otonom yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Dan daerah otonom memudahkan kontrol ekonomi, sosial, dan politik di negara yang memiliki banyak pulau, yang dihuni lebih dari 300 juta jiwa dengan budaya yang beragam, serta pemerintah daerah sangat efisien dalam mengembangkan usaha mikro. Demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami dari lubuk hati yang paling dalam meminta maaf kepada saudara atau saudari. Sekian dari kami, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.